Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini kita jumpa lagi di dalam Renungan Light of Revival. Bacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, mari kita membacanya dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tema untuk kita belajar pagi hari ini adalah semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesuai bacaan kita tadi mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan akibat dari dosa itu semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, artinya di sini bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu yang berkenan kepada Allah tidak ada lagi, telah hilang. Mengapa demikian? Karena manusia telah berdosa atau telah jatuh ke dalam dosa. Seluruh manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa, tidak ada satupun yang tidak kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dari kehilangan kemuliaan Allah ini, tentu semua manusia akan menghadapi maut atau kematian kekal di neraka selama-lamanya. Karena seluruh kebaikan, seluruh hal-hal yang baik yang diberikan oleh Allah kepada manusia telah hilang akibat dosa itu. Nah, saudara-saudara, akibat dari kehilangan kemuliaan Allah dari hidup manusia, dari cara pandang manusia, maka segala sesuatu yang dialami, yang dilakukan, yang ada di dalam hidup manusia hanyalah yang bersifat dosa. Mengapa, saudara? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa tadi, dikatakan bahwa tidak ada satupun yang baik lagi di dalam diri manusia itu. Dan di sini, saudara, tidak pandang manusia dari agama apa saja, dari suku apa saja. Tentu seluruh umat manusia yang ada di bumi ini adalah manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, tidak ada cara lain, tidak ada apapun yang harus dilakukan oleh manusia supaya citra Allah yang hilang itu, kemuliaan Allah yang hilang itu bisa dikembalikan, atau manusia itu bisa memperoleh kebaikan atau bisa memperoleh kehidupan di dalam hidupnya, terkhususnya hidup yang kekal. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara Allah Bapa memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia, mati di salib. Percaya pada Kristus itulah, maka citra Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan dalam hidup manusia itu dapat dikembalikan jika kita orang yang sungguh-sungguh mau terima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup ini, bahkan di dalam hidup yang akan datang. Tapi, saudara, memang tidak aneh bahwa di bawah kolong langit ini justru banyak orang dari dulu sampai hari ini bahwa ketika Allah memberikan caranya, yaitu memberikan Kristus datang ke dunia sebagai satu-satunya citra Allah untuk membenahi, untuk memperbaiki hidup manusia dari dosa, tetapi banyak orang yang tidak mau percaya. Banyak orang yang tidak mau menerima Dia, tidak mau mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dari dulu bahkan sampai hari ini, mereka justru maki-maki Yesus, menghina Yesus, mengolok-olok Yesus. Dan ada yang mengatakan Yesus itu adalah kerasukan setan, Yesus itu hanyalah nabi atau guru moral saja.
Tapi saudara-saudara, kalau iman seperti itu, pemikiran seperti itu, pengharapan seperti itu, maka saudara adalah tetap manusia yang telah hilang kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Dan saudara-saudara, ketika Kristus diberikan oleh Allah Bapa datang ke dunia menjadi manusia, mati di salib untuk menggantikan kematian manusia yang telah hilang kemuliaan Allah tadi, makanya kita harus sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita dikatakan orang yang memperoleh kemuliaan Allah, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal di saat kita kembali dari dunia ini untuk hidup selama-lamanya di surga. Tetapi kalau saudara sampai hari ini tidak pernah percaya Kristus sebagai Allah dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya, sebagai satu-satunya jalan keselamatan, maka saudara tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk menuju ke surga, hanya Yesus Kristus saja. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara yang selama ini menganggap Kristus bukan satu-satunya jalan, tapi hanya salah satu jalan saja? Dan dengan pemikiran demikian, saudara tidak akan sampai ke surga kapanpun, kecuali saudara menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena itu saudara-saudara, jika saudara bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, saya ajak pagi hari ini, percayalah Dia sebagai Allah yang dalam pengertian yang setinggi-tingginya, karena hanya Dia satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga, sehingga saudara memperoleh keselamatan itu. Jika saudara tetap tidak percaya sampai akhir hidup saudara, maka tidak ada jalan lain yang saudara dapatkan, hanya satu jalan saja menuju ke neraka. Karena itu saudara, kalau saudara mau mendapat kembali kemuliaan Allah yang telah hilang karena dosa itu, tidak ada cara yang lain. Tidak ada amal dan baktimu, tidak ada kesalehan apapun, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju pada keselamatan itu. Kiranya saudara jangan keraskan hatimu, sadar bahwa kamu adalah manusia berdosa yang tidak ada usaha apapun yang untuk membereskan dosa itu selain Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan boleh menolong saya dan saudara di sepanjang hari-hari hidup kita yang masih tersisa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih setiamu, atas pertolonganmu. Biarlah kami manusia yang telah hilang kemuliaan Allah ini diberikan kesadaran oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami boleh menerima kembali kemuliaan Allah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa kami manusia berdosa yang butuh iman kepada Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, salam saudara. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini boleh menolong kita di dalam hidup hari-hari kita. Salam.